Untuk materi biologi kelas 11, yang pertama akan kita bahas mengenai sejarah penemuan sel. Ya. Secara struktural, sel merupakan penyusun makhluk hidup. Ada makhluk hidup bersel satu, ada pula yang bersel banyak. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri. Kemudian yang pertama itu ada sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah selule, artinya sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Sejak penemuan itu, beberapa ilmuwan berlomba untuk mengetahui lebih banyak tentang sel. Kemudian, ilmuwan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air yang kemudian disebut bakteri. Antonie van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Kemudian teori tentang sel. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann. Dari hasil pengamatannya, mereka menarik kesimpulan bahwa tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Kemudian, sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak. Kemudian yang kedua itu sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schulz menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya sebagian struktural sel, tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Berdasarkan hal ini, muncullah teori sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Rudolf Virchow berpendapat bahwa omniselula ex cellula, yang artinya semua sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat dalam nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Melalui penemuan ini muncullah teori bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Penemuan-penemuan yang mendukung perkembangan teori sel sebagai berikut. Yang pertama ada Robert Brown menemukan benda kecil dalam cairan sel yang ia sebut sebagai nukleus. Kemudian Felix Durjardin beranggapan bahwa bagian terpenting sel adalah cairan sel yang sekarang disebut dengan protoplasma. Kemudian ada Johannes Parkinje, orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur. Komponen kimiawi sel. Komponen kimiawi sel itu secara garis besarnya terdiri atas senyawa atau komponen organik, komponen anorganik, unsur makro, dan unsur mikro. Yang pertama, kita akan bahas mengenai komponen organik.
Senyawa organik tersusun atas unsur utama yaitu C, H, dan O, ditambah beberapa unsur lain seperti N, S, dan P. Kemudian, pada komponen organik ini yaitu pertama ada karbohidrat. Pada karbohidrat itu ada beberapa jenis karbohidrat yang dikenal manusia, antara lain itu ada monosakarida, merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Contoh dari karbohidrat itu ada untuk contoh dari monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian yang disakarida merupakan karbohidrat yang mengandung 2 unit sakarida, di mana pada saat dihidrolisis, sakarida akan menjadi 2 monosakarida, yaitu contohnya pada sukrosa dan maltosa. Kemudian untuk polisakarida, yang merupakan karbohidrat dengan susunan terdiri atas unit-unit monosakarida. Golongan yang termasuk ke dalam polisakarida itu ada amilum atau zat tepung atau pati, kemudian ada glikogen atau gula hati, dan selulosa. Kemudian yang kedua itu ada lemak atau lipid. Tersusun atas unsur C, H, dan O, lemak memiliki beberapa fungsi sebagai pembentuk membran sel bersama protein dan karbohidrat, mengatur peredaran lemak, juga sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Senyawa utama yang membentuk lemak adalah asam lemak dan gliserol. Beberapa senyawa yang termasuk lemak meliputi asam lemak, kemudian ada monogliserida, digliserida, trigliserida, dan lain sebagainya. Kemudian akan kita bahas yaitu protein. Protein merupakan komponen pembentuk sel dan bagian-bagiannya. Beberapa peran atau fungsi yang penting dari protein antara lain membentuk organel sel, membentuk selaput sel, membangun dan mengganti jaringan yang aus. Di dalam sel sendiri terdapat berbagai jenis protein, misalnya protein sederhana, kemudian ada protein kompleks, kemudian ada enzim, ada hormon. Protein disintesis di dalam tubuh melalui sebuah proses sintesis protein, di mana asam-asam amino tertentu akan disusun membentuk rangkaian polipeptida. Kemudian ada asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Kemudian kita akan bahas mengenai senyawa atau komponen anorganiknya. Senyawa anorganik atau komponen anorganik yang menjadi komponen kimiawi sel antara lain yang pertama itu ada air, yang memiliki peran besar atau sentral bagi kehidupan sebuah sel. Beberapa peran air di dalam sel antara lain sebagai media reaksi kimia, transportasi zat, juga sebagai pelarut berbagai zat di dalam sel. Kemudian ada garam mineral, yang sebagian besar terdapat dalam bentuk ion positif ataupun ion negatif. Contohnya ada NaCl, MgCl. Kemudian ada vitamin, kemudian ada gas, meliputi beberapa jenis gas yang banyak terdapat dalam aktivitas sel, yaitu ada oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu ada oksigen, kemudian ada karbon, ada hidrogen, nitrogen, dan kalium. Selain itu juga terdapat sulfur, fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Kemudian ada unsur mikro yaitu ada besi, tembaga, kobal, mangan, seng, molibdenum, boron, dan silikon. Ya, demikian untuk sejarah penemuan virus. Demikian untuk sejarah penemuan sel dan komponen kimiawi sel. Nanti selanjutnya akan ada video kedua. Ya, semoga kalian mengerti dan selamat belajar dari rumah. Terima kasih.